hadir di Masjid Ar-Rasyid di kompleks pabrik semen Boswa ini atau tiga roda, yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijaga pabriknya dan seluruh karyawan-karyawannya senantiasa diberi keselamatan dalam pekerjaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nikmat kedua yang wajib kita syukuri, Allah berikan kita umur panjang. Pada saat yang sama kita di masjid ini ada di bawah tanah ini mau kembali di dunia. Dia mau kembali, mau hadir salat Jumat. Mana ayatnya? Dibaca imam kalau salat subuh Jumat. Apa baca imam? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an tahura thumma yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqat taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Tidak akan pernah kita bisa hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ini adalah karunia besar. Pada saat yang sama ada saudara kita terbaring di rumah sakit, di bangsal, diimpus, diketeter. Mereka mengeluarkan banyak uang, waktu. Satu harapannya, dia ingin sehat seperti kita. Sehingga itulah kalau ada kerabat kita di rumah sakit, kita doakan mereka diangkat sakitnya dan disehatkan. Kita yang sehat walafiat bersyukur atas nikmat Allah kesehatan kita, dan bukti kesyukuran itu kita pakai kesehatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena rukunnya bersyukur itu adalah menjadikan nikmat itu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita telah memenuhinya. Kita diberi kesehatan hadir di Masjid Ar-Rasyid di kompleks pabrik semen Boswa ini atau tiga roda, yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijaga pabriknya dan seluruh karyawan-karyawannya senantiasa diberi keselamatan dalam pekerjaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nikmat kedua yang wajib kita syukuri, Allah berikan kita umur panjang. Pada saat yang sama kita di masjid ini ada di bawah tanah ini mau kembali di dunia. Dia mau kembali, mau hadir salat Jumat. Mana ayatnya? Dibaca imam kalau salat subuh Jumat. Apa baca imam? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Tuhanku, ku dengar mi siksa kubur, ku lihat mi disiksa kubur, farji'na, ku rasakan juga mi saya. Kasih kembali kak di dunia, mau kak beramal saleh, na'mal salihah. Itu ucapan mereka.
Inna mukinun, saya sudah yakin ternyata kalau sedikit saldo kebaikan kita, paman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawi, adapun orang sedikit timbangan kebaikannya maka tempatnya neraka hawi. Kita ini insyaallah berat timbangan kebaikan kita karena Allah berikan umur panjang dan berkesempatan hadir salat Jumat di siang hari. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua pesan yang penting yang kami ingin sampaikan kepada jemaah sebagai pesan khutbah. Yang pertama adalah berhati-hati kita ini di musim hujan. Kenapa mesti berhati-hati? Karena ada dua nabawa ini musim hujan. Ayatnya adalah khaufan wa tama' dalam surah Rum. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yurikumul barqa, dia memperlihatkan engkau kilat yang menyala, yang kekuatannya berjuta megawatt. Dia itu membawa dua, khaufan wa tama', rasa takut. Karena kenapa rasa takut itu? Karena dia nanti bisa membawa angin kencang yang bisa meluluhlantakkan apapun yang ada di depannya. Karena di antara seluruh benda yang diciptakan Allah, di hierarki angin ini yang paling kuat. Angin di antara seluruh kekuatan disebut dalam hadis qudsi. Ketika malaikat bertanya, Rabbi fahal khalaqta khalqan asyaddu minal jibal, Tuhanku, masih ada lebih kuat daripada gunung? Allah menjawab, na'am, masih ada lebih kuat daripada gunung. Apa itu yang kalahkan gunung? Al-hadid, besi. Itulah yang memotong-motong batu marmer menjadi lantai masjid, dinding rumah. Ada yang menjadi batu bacan, menjadi cincin pernah. Siapa punya kerja? Besi. Dan itu dijawab Allah ketika dalam hadis qudsi. Bertanya lagi malaikat, takjub melihat kekuatan besi. Rabbi fahal khalaqta khalqan asyaddu minal hadid, Tuhanku, masih ada lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, na'am. An-naru, yang mengalahkan besi itu adalah api. Kalau ketemu besi dengan api, tidak ada tersisa besi itu, meleleh dia, kayak air dia. Dan ternyata betul yang mengalahkan besi itu adalah api. Takjub lagi malaikat, bertanya. Disinilah kita dapat pengetahuan bahwa bertanya itu mendapat ilmu. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran itu metode bertanya. Bahkan ada ungkapan setengah ilmu itu ada dalam bertanya. Bertanya lagi malaikat, Rabbi fahal khalaqta khalqan asyaddu minan nar, masih ada lebih kuat daripada api ya Allah? Apa kata Allah? Naam, yang mengalahkan api itu adalah al-ma'u, air. Air, biar besarnya apa itu api, kalau air kena pasti dia mengalami kemunduran, mati. Dan ada satu instansi, kalau ada kebakaran yang bawa persenjataan paling pertama dia bawa adalah air untuk mengalahkan musuhnya yang namanya api, memadamkan api yang berkobar-kobar. Masih heran lagi malaikat, Tuhanku, masih adakah yang lebih kuat? Rabbi fahal khalaqta khalqan asyaddu minal ma', masih adakah yang mengalahkan air? Apa kata Allah? Naam, yang mengalahkan air itu adalah ar-rihu, angin. Angin, sumber kekuatan yang maha dahsyat, yang pernah meluluhlantakkan suatu kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam surah Al-Haqqah. Ada namanya angin topan. Iya. Fa arsalna alaihimul jibal wat tufana wal jarada wal kummal. Itu Fir'aun disebut topan. Dan ada topan baru-baru ini maha dahsyat meluluhlantakkan negara Filipina. Sehingga itulah di musim hujan ini banyak rasa takut.
Sehingga itu doa-doa perlindungan mesti juga kita hafal. Doa-doa keselamatan mesti juga kita ketahui. Karena insiden bencana alam dapat menimpa diri kita, dan yang bisa menolak bala itu adalah doa. La yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali doa. Bahkan doa itu as-silahul mu'minin wa imanuddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama, cahaya langit dan bumi. Ulama mensyarah hadis ini mengatakan, itu kalau doa kita kuat, takdir yang mau menimpa kita dikalahkan oleh doa. Bagaimana analogikannya? Mungkin di Lauhul Mahfuz ada takdir kita bahwa tanggal 10 bulan 10 engkau mengalami kecelakaan, tertimpa pohon. Tapi apa yang terjadi ketika kita keluar rumah membaca doa, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan ketika berhembus angin kencang kita membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursila alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursila alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang dihembuskan angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang dihembuskan angin ini. Maka apa yang terjadi? Doa kita bertarung dengan takdir. Maka kata ulama, ketika doa itu kuat, maka takdir itu dikalahkan oleh doa. Ada juga doa dikalahkan oleh takdir. Kenapa bisa? Ketika doa itu lemah. Kenapa doa itu lemah? Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gussiya bil haram. Bagaimana bisa? Fa'anna yustajabalah. Bagaimana dia bisa diterima doanya? Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram. Dia di dalam kehidupan diliputi dengan hal-hal yang haram. Fa'anna yustajabalah. Bagaimana bisa diterima doa? Sehingga itulah doa ini juga bisa menjadi tertolak ketika seseorang dia bersinggungan dengan yang haram. Olehnya itu di musim hujan ini ada doa yang ajarkan Nabi. Kalau sudah turun hujan, mintalah kepada Allah hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan kami hujan yang bermanfaat. Ada sebagian kita mengeluh datangnya hujan, bosi sih, batina bosi, seolah-olah dia tolak hujan ini. Tidak boleh, karena kita namanya kupur nikmat. Yang namanya tinggal di Sulawesi Selatan, di Maros, pasti ketemu ini dua musim. Dan agama mengajarkan kita tidak boleh kita mengeluh, mencela namanya itu batina bosi sih. Padahal lama ditunggu-tunggu ini, banyaknya petani tunggu-tunggu dia datang. Karena itu tadi ayatnya khaufan wa tama. Itu tamak harapan. Wih, bosi mi. Pasulu ngase mi rakkalaya, orang dulu bilang. Kasih keluar mi itu salah gaya. Kasih runci mi, kasih tajam cangkul. Kenapa? Ada tamak di situ. Ada harapan bahwa sudah datang musim hujan. Sehingga agama kita melarang mencela makhluk Allah. Hujan, mengeluh. Yang bagus itu adalah kata-kata yang baik. Ketika dia datang kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Sepanjang pulang kita dari perusahaan ini, sampai di rumah zikir kita itu yang paling afdal dibaca. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Supaya air ini tidak mencelakakan. Adakah air hujan mencelakakan? Ada. Bukankah lalu lintas menyampaikan kepada kita tidak boleh terburu-buru balap-balap kalau hujan? Kenapa? Aspal dilapisi air, maka ban tidak bisa mencengkeram dengan baik aspal. Dia menggelinding, sehingga itulah rawan kecelakaan lalu lintas. Dan saya sampaikan kepada jamaah, kebetulan saya perhatian juga ini, mohon ini hati-hati di jalan raya. Saya beberapa bulan lalu saya khutbahkan, ceramahkan di Masjid Al-Markas. Orang mati di Maros ini, kecelakaan lalu lintas, kalau tidak salah hampir 50 orang. Hampir 50 orang. Kalau bukan kita yang sadar, berkendara, tidak boleh balap-balap.
kecepatan yang bagus itu 40, jangan lari peluru. Bukan main kalau kita meninggal. Berapa anak menjadi yatim gara-gara kelalaian diri kita sendiri. Saya sampaikan ada di Tandra Lili pengantin baru. Sehingga itulah berkendara mesti kita berhati-hati. Dan agama mengajarkan kita al-ajalatu minasyaitan at-ta'anni minallah. Terburu-buru, makaro-karo itu syaitan. Kencangi. Padahal pabrik ini tidak kemana-mana. Biar kecepatan 20-30 sampai aja juga. Tapi kalau lari peluru motor tak selip ki, tidak sampai ki ada yang bawa ki ke rumah sakit, nah bawa ki ke puskesmas, kenapa jatuh patah kaki. Sehingga ini penting sekali karena ada orang yang tunggu ki di rumah tak. Kebiasaan itu berkendara kayak Valentino Rossi, jangan dicontoh. Dia itu bajunya anti api. Kalau dia jatuh tidak ada tiang listrik, tidak ada trotoar, hanya sliding dan langsung berdiri. Kalau di sini di jalan raya jatuh tidak ada patah-patah, tidak ada ilmu kebal jadi. Sehingga itu kesadaran diri. Kesadaran diri kita naik motor, naik mobil. Anak saya menyaksikan orang mati, Pak. Itu di depannya Al-Markas beberapa kejadian. Anak-anak sekolah. Dan ternyata motor yang paling berbahaya, ini juga peringatan. Saya di mana-mana aku kutubatkan. Itu motor metik. Tidak punya proses kencang. Begitu dinaikin, ditarik gasnya, julung-julung kayak kalau motor manual itu berproses gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ini kalau motor manual, mengantuk di atasnya itu mau dia berhenti, mau kita kasih buang. Tapi kalau motor metik mengantuk supirnya tambah kencang tarik. Karena dia tidak punya tidak dinamis dengan perputaran ban. Boleh jadi kalau jatuh dia terputar. Dan ini banyak korbannya. Sehingga Pak Bupati Maros mengeluarkan baru-baru pelarangan mobil truk yang di sekitar Moncolloe, Tandra Lili karena banyak kecelakaan lalu lintas. Bahkan ada peristiwa Pak Bupati turut serta memperingatkan masyarakat. Ubah kebiasaan kita, Pak. Berkendara balap-balap, makaro-karo, meperi-peri, pelan-pelan, karena itu ajaran agama. At-ta'anni minallah. Hati-hati itu dari Allah. Yang kedua, kalau dia hujan itu potensi kita terkena bahaya itu petir. Berapa tahun yang lalu di Goa 3 orang mati sekaligus. Tiba-tiba dia bernaung di rumah kebun, datang halilintar, ternyata itu petir. Ada loncatan stromnya, kalau kita bernaung di bawahnya itu bangunan, loncat itu listriknya, benda yang ada di bawahnya. 3 sekaligus mati di Kabupaten Goa. Ketika pulang petani nalik, kenapa ini maghrib masih tidur di rumah-rumah petani? Ternyata nadekati hangus kembus semua tiga-tiganya. Tahun lalu di Wajo, di Sopeng, bernaung di bawah rumah, ada kilat menghantar satu pohon, peziarah. Dihantam itu pohon, pas jatuh terkena satu keluarga di dalam berteduh. Sehingga itu kalau kilat-kilat, petir-petir, jangan bernaung di bawah pohon. Karena kalau di atasnya itu kena, di bawahnya orang bernaung teraliri listrik dari kilat yang menyambar. Ini pesan kami sebagai khatib karena sudah masuk musim hujan. Maros ini sudah siap siaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya baru-baru pohon tumbang saya beritahukan dan pergi di senso, disingkirkan. Sehingga kita ini mesti berhati-hati di musim hujan. Yang terakhir, yang pesan kedua, ini bagus sekali menjadi habit kita sebagai seorang karyawan jamaah masjid. Kalau kita nonton baru-baru pidatonya Presiden, 1 tahun dia memerintah, beliau menyampaikan, alhamdulillah program MBG sukses. Sekolah rakyat banyak yang anak-anak kita sekolahkan. Tambang ilegal yang seperti di Bangka Belitung, pernah saya ke sana mengambil 13 triliun. Beliau menyimpulkan bahwa hampir kalau bukan 90, hampir 195 program kita ini berhasil. Dan dia tutup kata-katanya begini, dia mengatakan, kenapa kita bisa wujudkan itu 1 tahun pertama?
karena kita punya niat baik. Niat baik. Ketahuilah apa yang diucapkan Presiden Prabowo itu ajaran agama kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب